Tinggal di mana? Tinggal di mana? Di Malang. Di Malang. Di Malang. Ibu sehari-harinya apa? Sehari-harinya biasa di rumah, tapi kan bukan Di rumah tinggal sama siapa? sama suami. Suami, siapa lagi? Anak-anak tapi di pesantren. Oh, anak berapa semuanya? Anak semuanya 4, yang 1 udah nikah, yang 3 di pesantren. Oke, suami apa kegiatannya? Suami itu nggak ada kegiatan Pak Haji. Udah berapa lama? Udah hampir 9 tahun. 9 tahun? Ya. Nah, ibu apa kegiatannya? Saya itu kan orang tani. Dulunya saya Orang ada- tani? Iya. Nanam apa? Kopi Kopi di Malang? di Malang. Kopi, terus Kopi, cengkeh, sayur mayur, singkong gitu. berapa luas lahannya? Ya, alhamdulillah luas juga. Iya, berapa? Mungkin perkiraan 2 hektar Tanah sendiri atau sewa? tanah sendiri. Oh iya. Berarti kita bisa tuh nanam-nanam. Bisa, saya apa aja Pak Haji. Saya Ini nggak bisa nanam. Dia bisanya panen dulu. Lo Saya gila kan kali lo. gini, Nanam enggak panen. Saya itu sebenarnya kan ada di Saudi. Ya, Kerjanya di Saudi dulu. ibu. Iya, sama suami 15 tahun. Udah gitu ya. Alhamdulillah saya itu ya nggak pengen balik lagi karena udah capek gitu. Begitu Di Saudi ibu kerja apa? catering. Kalau suami? Suami itu kalau cuma musim hajian kayak gini membantukan kafilnya orang Badu. Orang yang dam dagang kambing. Oh, dengan kambing. Dagang kambing, orang yang kurban. Dam itu kalau suami saya kan kerjasama dengan orang Arab gitu. Jadi cari KBIH yang motong-motong dam gitu murah gitu Pak Haji. Akhirnya pulang ke Indonesia dagang cengkeh hancur rugi gitu. Nah, Modal dari Arab. Uangnya modal dari kerja di Arab. Arab ya dari pertanian gitu, hancur, utang banyak. Nah, gitu suami saya tuh kan orangnya suka itu udah nggak ada kerjaan, utang banyak, cari-cari kiai, habib, orang wali, udah kemana-mana Pak Haji. Jadi bukan tambah bayar utang, Nambah. sertifikat masuk, PPKB masuk. Semuanya pokoknya utang. Itu BPKB masuk, sertifikat masuk. Ini yang parah nih. tambah parah Pak Haji. Oh, ada. Apa tuh? Alat kelamin masuk terus tiap hari. Pokoknya semuanya Pak Haji tambah hancur-hancuran. Hancur-hancuran. Dan gitu, ini bukan tambah bayar utang. Sampai di situ Kiai Sakti, Habib Sakti, udah disuruh wiritan, saya udah jadi gimana ya? Saya kayak stres Pak Haji. Iyalah. Karena apa? Satu, suami nggak kerja, anak di pesantren. Butuh biaya semua. Butuh biaya semua. Kadang beras juga sampai ngutang. Iya. Gitu. Jadi akhirnya Pak Haji saya berangkat sendirian ke Saudi, nekat. Ngutang juga. Bu, pakai mic, Bu, biar saya dengar. Ngutang juga. Akhirnya Buat modal berangkat. buat modal berangkat saya kerja. Ya alhamdulillah bisa Terakhir pulang dari Saudi tahun berapa? tahun kemarin. 2024. 2024 kan tiap tahun saya pulang Oh iya. gitu. Jadi pas akhirnya Di ya sana cuman catering aja, nggak jualan nasi uduk. enggak Pak Haji, karena kan dulunya kan udah partner yang dulu kan udah hilang semua. Saya kan udah lama, jadi saya kerja ke orang. Oh. Jadi koki, tukang masak gitu. Akhirnya suami tambah parah di Indonesia, hancurnya dipanggil sama saya ke Saudi. Sampai belum capek yang cari kiai sakti, kiai wali, utang tambah banyak Pak Haji. Bukan puluhan juta. Yang suruh gini, suruh gitu, yang banyak lah biaya itu. Kalau kayak gitu saya terus terang gak kuat tak gituin sama saya. Akhirnya berangkat ke Saudi walaupun gak kerja, yang penting menghindar dari kiai-kiainya itu. Gitu saya. Pas kan suami gak kerja, cuma nonton YouTube-nya Pak Haji. Gini ini
Loh Bah, apalagi di YouTube. Maaf Pak Haji, saya nggak percaya. Oh ya? Iya bener. Bah, apalagi di YouTube. Sedangkan Kiai Wali saya disuruh wiritan, suruh puasa, udah cuma nyawa nggak dicabut kata saya. Dah trauma saya, kata saya. Awas bah sesat, maaf Pak Haji. Ya. Enggak mah kalau ini, udah saya nggak percaya sama sampean, nggak percaya gitu saya. Trauma Pak Haji. Oh jadi yang nemuin YouTube-nya RDI suami dulu? Suami dulu. Di Arab. Di Arab. Akhirnya Deketin mic-nya. Akhirnya saya Pak Haji, ada yang sholat tahajudnya, baca Qur'annya. Saya malu karena udah ngomel-ngomel sama suami. Malu akhirnya. Terus yang dituntun sampean dulu apa sih Bah? Saya mau sholat malam. Iya. Apa sih judulnya? Haji Dwi Susanto. Coba ketik katanya. Enggak sampean ada aja. Tapi saya malu. Saya sebenarnya udah tahu, pengen. Coba ngetik itu ngumpet dari suami karena udah malu. Iya. Mah, kok tumben mandi jam 12 katanya. Ya ngapain? Orang aku tadi najis semua, habis itu alasan saya karena malu. Ya udah saya ngerjain, baca Quran, salat tahajud ya yang arahan dari Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji. Walaupun dapatnya ngutang, gali lubang tutup lubang itu, teman-teman banyak percaya. Nah, Pak udah gini aja, ayo kita pas ditelepon. Pas kerjaan itu enak, majikan bagus gitu Pak Haji. Masya Allah benar. Uang itu bener-bener yang itu setiap harinya tuh dikasih 100 real. Walaupun nggak tiap hari, pokoknya Masya Allah. Ada aja. Ada aja rezeki. Buat anak-anak di pondok itu nggak sampai ngutang. Iya. Buat angsuran nggak sampai ngutang. Angsuran PPKB ada, terus bisa sertifikat ada yang keluar sebagian gitu Pak Haji. Akhirnya kata suami saya, "Mas saya gimana ya, mau utang uang 20 juta buat 50 juta buat beli tiket, terus mau privat." Katanya. "Oke, aku tuh setuju Bah," katanya. "Coba sampean ngomong mah, sampean kan yang ngaji," katanya. Saya tuh sebenarnya ya yakin nggak yakin kan, kitanya tuh udah nggak dipercaya orang, udah terpuruk Beli gitu Pokari kan. dulu. Udah terpuruk nggak dipercaya Disimpan orang. di situ berapa Akhirnya hari? Sama minuman pinjem uang, mau privat gitu. Alhamdulillah Ya. pulang. Pas nyampe di sini mau privat, Pak Haji nggak bisa. Coba lihat di sana dulu masih Waktu ada bulan gak Sa'ban, yang 15 kosong? Sa'ban itu kan nggak bisa. Kurang nggak segitu? Ya udah pulang. Pulang pas ada ikut Grab dari sini. Ketipu lagi sama Kurang Grabnya, katanya bisa nemuin sama Pak Haji. Dipintain 5 juta, dikasih sama Grabnya minta oknum dari sini. Hah? Ada oknum di dalam ini. Iya, ibunya pesen Grab di sini. nge-Grab. Kadang. Tapi suami saya kayaknya yang ngetik itu. "Oh Pak, sampean ada di Pak Haji Dwi Susanto?" "Iya Mas." "Oh ya udah, tak ambil di situ." Gitu. "Kok pulang Pak?" "Oh Pak Hajinya nggak bisa. Masih ntar katanya kalau Pak Haji udah bisa dihubungin sama Bu Ayi atau Ustadz Sofyan gitu." Oh, pas nyampe di itu di Ciracas, "Pak, sebenarnya gini, Pak Haji itu masih saudara yang uak saya," katanya. "Saya bisa nemuin sampean hari Minggu, tapi terus Mas gimana caranya? Tapi harus ada uang 5 juta dulu," katanya. Ya udah dibayar. Terus ongkosnya Pak, saya maaf minta pulang pergi gitu. Dibayar lagi 500. Udah. Akhirnya mati HP-nya. Kapan tuh kejadiannya? Sa'ban. Sa'ban Pak Haji yang belum bisa, iya masih sakit. Sebelum puasa. Sebelum puasa. Oh saya sakit. Iya. Udah Pak, enggak Suami apa-apa. kesini sendiri? Sama saya Oh berdua? berdua. Aduh. Terus gini kan, suami insya Allah berangkat besok Berangkat ke Mekah. Oh iya. Saya juga mau berangkat besok tadinya ke Mekah. Pas kemarin tuh gini Pak Haji, mau ngirim anak di pondok. Mbak, uangnya ada mantar mah, udah masak, mau ngirim ke pondok. Ternyata udah matang, uang nggak ada sama sekali. Terus gimana Mbak? Anak-anak udah nangis di pondok nggak punya uang, kata saya. Tarma, yang penting sekarang Mbak cari uang bensin dulu. Yang penting nyampe di pondok. Ayolah. Jangan ngeluh, kata saya. Akhirnya Pak Haji dikirim sama temennya suami ke BRI 500. Mampir di Alfamart.
mampir di Alfamart, kan saya harus ngelunasin visa kemarin, 50 juta. Uang itu ada di temen, tapi cuma dijanji terus. Bah, saya yakin, pokoknya kata Pak Haji saya yakin, suruh nyumpahin, suruh ini kata Pak Haji. Terus tetap berangkat, bah. Iya, tapi hati saya kalau memang itu pokoknya saya mundur, mau privat dulu, nggak mau berangkat, gitu saya. Terus oke, Tuan tiketnya, ya udah nggak apa-apa, okein. Saya cuma ngomong gitu. Pas, bah, rekening saya itu saldonya tinggal 80.000. 80.000. Mampir di Alfamart, bah, coba masukin, bah, ngambil 100, bisa nggak rekening saya? Tapi saya tahu saldo saya nggak ada. Kok keluar 100? Lah, bah, kok keluar 100, bah? Mencet lagi 300. Alhamdulillah saya nangis dari jalan sampai ke pondok itu. Anak saya bisa ngasih anak saya ntar di pondok. Pas nyampe di pondok, ada yang transfer, Pak Haji. Ada yang transfer? Iya, 80 juta. 80 juta? Iya. Bah, bayar utang yang 10 juta buat ngelunasin visa. Saya mau berangkat ke Bogor. Sendirian, Mak. Nekat saya sendirian, bismillah. Wow. Saya mundur, Pak. Pokoknya saya mau ketemu Pak Haji gitu pokoknya. Iya. Kita nggak bakalan bisa bayar utang kalau nggak privat gitu ke saya. Iya. Pokoknya saya berangkat sendirian, Mak. Sendirian saya. Jadi ibu saldonya tinggal 80.000, ambil 100 nggak mungkin keluar dong. Nggak mungkin keluar, Pak Haji. Ibu coba lagi. dengan cara yakin. Dengan cara yakin kata Masukin, Pak Haji. bah, ambil 100 gitu. Ambil 100, bah. 100.000. 100.000 keluar. Coba lagi 300.000. Keluar lagi. Bu, keyakinan apa yang ada di hati ibu itu biar teman-teman nih yang pada denger YouTube ini pokoknya termotivasi? jangan Pak Haji aja. Apa? Yang kata Pak Haji yakin. Yakin, tingkat dewa gitu. Cuma saya sifat 18 ada Pak Haji. Iya, nggak apa-apa, nanti kan cair 800 juta. Amin. Sekarang 80 juta. Ya. Nanti kalau sifat 18-nya nggak ada, hilang 800 juta. Ya, kalau konsisten jadi 8 miliar. Saya maunya 10 miliar tiap Amin. bulan. Kayak Haji Marco kan waktu datang ke RDAY kontrakannya berapa Indo? 6. Lah, Pak Haji Marco terus yang dibuat ituan. Apa? Contoh. Iya, dia kan Selalu, maksain iya. 7 bulan. Kontrakan jadi berapa? 21 pintu. Masya Allah. Waktu sebelum datang ke RDAY nggak punya ruko. Sekarang setelah maksain 7 bulan, punya ruko. Berapa pintu? 15 pintu. Saya mau ibu punya rukonya 10. Amin. Minimal 100. Amin. Kontrakannya 100. Amin. Jadi ada harian dari catering, mingguan dari laundry, Amin. bulanan dari kos-kosan, Amin. tahunan dari Amin. kontrakan. Amin. Gitu Amin, di hari Pak Haji. tua. Udah capek Pak Haji. Iya, pastilah. Anak-anak udah butuh mama di rumah gitu, capek gimana ya? Ya kalau Meskipun ibu di Saudi kan kurang pengawasan. kurang Pak Haji, tapi alhamdulillahnya masih umur 5 tahun itu saya tegain Pak Haji, saking nggak kuatnya stres saya. Titipin di pesantren. Dimasukin ke pesantren TKA baru 4 bulan Pak Haji, dipaksain masuk ke pesantren, saya gelap mata berangkat Pak Haji Ke Saudi. ke Saudi. Terus di rumah suami kan nggak kerja, nggak Iya. punya kegiatan, cuma mondar mandir. Iya. Terus tambahnya nambahin ngutang. Pertanian kan yang namanya tani Pak Haji, kadang untung kadang enggak. Yang namanya perempuan ya gimana nggak mampu Pak Haji. Terus ibu, adik juga ada yang kurang sempurna kan, seharusnya saya. Jadi berat gitu. Terus anak saya yang kecil, yang paling mirisnya tuh yang kecil Pak Haji. Mama daripada nangis terus, udah mama berangkat aja lagi ke Saudi, nggak apa-apa nak. Gak apa-apa. Terus ini di mana? Ini mau mondok gitu. Jadi dengan sakit pedihnya Pak Haji tahun 223 itu berangkat saya sendirian Pak Haji. Anak ditinggal masuk ke pesantren. Masuk pesantren semuanya pokoknya ngutang kayak apa Pak Haji. Nah sekarang maunya saya di usia ibu umur udah 47. jelita. Jelang 50 tahun. Iya. Benar. Maunya saya duit ngejar ibu. Amin. Udah nggak usah lagi ibu ngejar duit ngejar ibu. Itulah yang seperti apa? Seperti kupu-kupu datang ke kita. Amin. Nggak usah lagi kita ngejar kupu-kupu. Amin. Tapi ibu tanam tanaman yang berbunga. Yang berbunga. Nah, coba ibu yang tanaman berbunga itu
tidak boleh punya sifat 18. Ya inilah Pak Haji yang Coba kalau dari 18 yang masih ada nempel di hati Bu. yang dengan nempel di hati saya tuh kan, ya maaf mungkin Pak Haji udah tahu, jengkel, Satu, pancing jengkel, dua, sedih. tiga. Kalau gundah gelisah itu alhamdulillah cerewetnya ada. Kalau anak-anak di rumah kan main HP terus Pak Haji. Iya. Itu ya. Coba pinjem mic, ajarin. Anaknya nggak main HP sekarang. Ajarin, anaknya nggak main HP. Meraktekin apa ilmu RDAI? Iya, makasih Pak Haji. Iya, ketika anak saya setiap hari main HP terus. Kadang-kadang jam 11, 12 masih pada main HP. Betul. Pas subuh susah untuk suruh sholat subuh. Mamanya teriak-teriak mulu. Lah itu. Terus tempat tidurnya mau ke sekolah itu berantakan, kadang beresin. Habis makan sarapan itu nggak ada yang mau beresin piring-piring, apalagi cuci piring. Aduh, kita setiap hari itu mumet gitu ya. Akhirnya kita bilang sama istri, Mama, kita kan punya ilmu kadipan lokal dari Pak Haji Dwi. Kenapa enggak kita gunakan buat anak-anak biar hasilnya memuaskan, kita juga nggak jadi dosa marah-marahin anak terus. Karena kasihan juga dimarah-marahin. Kasihan. Jadi saya pertama ngerendam celana CD yang setelah pakai semalaman, pagi-paginya bikin bubur kacang hijau, terus bikin minum susu buat sarapan. Itu yang kita bikin. Terus bikin juga sayur asem atau lodeh, kita bikin kayak gitu. Besoknya sama juga isi itu air cebokan. Air cebokan itu bukan kita habis BAB atau pipis kita cebok, kita tapung, tapi pas bangun tidur sebelum pipis itu cebok dulu istri. Airnya tampung di ember. Nah itu digunakan untuk bikin bikin makanan, kayak bikin jelly, agar-agar atau anak-anak yang suka gitu. Hari ketiganya itu kita masih tidur, tiba-tiba dengar kuduk, ternyata anak saya yang pertama lagi nyuci subuh, terus anak yang lainnya daripada sholat, nggak biasa kita gue sholat teriak, terus kita biasanya tuh kamar mandi kita tuh kotor, kalau saya yang ngerjain, aduh susah banget. Kadang-kadang dia habis BAB aja nggak suka diguyur, kadang-kadang kita teriak-teriak dulu baru diguyur. Jadi hari berikutnya anak saya sebelum azan maghrib udah pakai baju koko, pakai topi. Saya bilang, mau kemana? Mau ke masjid, mau sholat maghrib. Saya bilang, ini kan belum waktunya. Nggak apa-apa, pas saya nunggu aja. Nah itu, terus kamar mandi bersih, halaman bersih semuanya. Itu memang ilmu kadipannya lokalnya itu nggak bikin masuk akal, tapi itu jadi kenyataan yang kita jalanin, yang kita terima. Cucian segitu banyaknya, biasanya kan kita nyuruh orang atau setrika. Sekarang semuanya dikerjain. Ngisi air minum itu anak-anak ngerjain. Halaman beres semuanya, alhamdulillah nurut. Dan untuk main HP kita bisa bilang belajar dulu, ngaji dulu baru boleh main HP. Tapi ingat cuma 1 jam, anak-anak seperti itu Bu. Subhanallah banget, kita biasa teriak-teriak, alhamdulillah sekarang anak pada nurut dan berprestasi. Karena kita bilang mau main game terus, emang di sekolahan di tes caranya yang menang siapa, atau ada di ujian, nggak ada kan. Ayo belajar, baca buku, jangan lupa kembali ke buku, baru setelah belajar main HP boleh, tapi nggak terlalu banyak. Itu yang saya lakukan buat anak. Alhamdulillah nurut. Semangat ya Ibu. Semangat. Nah, jadi nanti anak biar nggak main HP kayak Haji Marco, dibikin itu air cebokan buat anaknya. Bisa, harus bisa dan pasti bisa. Harus bisa dan pasti bisa. Kalau suami Pak Haji gimana Pak Haji? Hah? Kalau suami? Boleh, bisa. Maaf ya Pak Haji, kalau sikapnya suami itu gini Pak Haji, orangnya itu sampai gimana ya, maaf ya, sampai gimana saya nggak nangis kadang ya, sampai apa tuh ya, yang zaman sekarang Pak Haji yang dilarang Allah itulah. Contohnya? Contohnya seperti itu.
Gitu. Jadi makanya saya tuh kayak Kenapa nggak pakai RC bukan ibu? Ibu bakal ketemu suami lagi berapa hari lagi? pokoknya suami saya insya Allah besok berangkat kayak pagi langsung saya. Sebelum berangkat ibu bisa ketemu dulu sama dia. Kan saya langsung Uber Pak Haji, langsung berangkat juga. Karena saya diundur karena saya pengen privat dulu ketemu Pak Haji. Oh iya. Tadinya kan mau barengan. Oh barengan. Iya. Terus gini Pak Haji. Nanti ketemunya kapan kira-kira? Di sana bisa ketemu? Iya ngumpul Pak Haji. Nah kenapa nggak ibu cebok, ibu minumin di sana buat bikin sayur kacang, buat bikin kacang hijau, Kopi, buat orang kopi, biar nanti enggak. Orangnya tuh keras, yang namanya orang Madura ya Pak Haji. Ya, Iya gitulah, kayak orang trempam. Gimana ya kalau udah coba dulu pakai ilmunya tadi Haji Marco, biar dia Itu, saya kebiasaan jeleknya nggak ada lagi. Iya jelek. Daripada ibu larang nanti dia berantem, Berantem. jangan. Udah mendingan ibu selamatin dengan cara cebok alat kelamin Kadang ibu. saya gini Pak Haji, ya alhamdulillah kalau dulu berantem terus, tapi setelah saya itu dari Pak Haji ya mandi jam 00 sholat tahajud baca Quran terus sifat jelek sifat bangsat ini dari Atau gini bu, ibu remes alat kelamin ibu. Kalau ketemu suami kan ibu salaman, cium tangan. Iya. Pura-puranya ibu remes alat kelamin ibu buat salaman. Nurut, manut, katut, buang kebiasaan jelek, salaman. Ibu begini. Nah gitu. Terus Kan dia seperti, waduh istri gue solehah. Padahal kita mau ngobatin dia. apa itu kalau ada uang itu ya dibohongin terus saya Pak Haji. Nanti enggak. Kan saya kerjanya kalau catering alhamdulillah ya kalau di Mekah itu ya yang itu kan ya saya maklum asalkan jujur saya tuh nerima apa adanya kan banyak istri banyak anak tapi yang penting jujur kalau nggak jujur kan Banyak anak, banyak istri. Berapa istrinya semuanya? kalau sekarang mungkin kayaknya tinggal 2 Tadinya berapa total? tadinya banyak Pak Haji kawin gitu Ada 20. lebih mungkin Pak Haji Serau. Pecah rekor. Pemecah rekor. J. 20 J. lebih Pak Haji bener Lebih. lebih. UJ mah 5. Berapa J? Bener. Coba lihat ibu. Berapa J? Kayak Tuh. katanya sih bener enggaknya kayaknya di atas 40 kali Wow. Tepuk tangan dulu. Pak Haji bener saya Bu, kita kasih tahu dong resepnya dong. Minumnya apa biar Jamunya apa? cengat, Ada gak obatnya bu? nggak tahu Minum ya, Pak apa Haji. dia? Kan ibu kan serumah sama dia. Serumah tapi anak itu 9 semua dari saya 3 Dari ibu 3. dari saya 3 yang namanya saya ngerti itu memang wajib tanggung jawabnya orang tua cuma kan bapaknya nggak kerja Pak Haji. Iya. Jadi saya itu kan Nggak kerja aja istrinya 40 ya. Gimana kerja bisa 100? Kalah lu. bener Pak maaf ya kadang kayak stres saya kalau nggak banyak istighfar itu. Iya. Jadi kadang kenapa mungkin anak-anak saya itu masih kecil mau pengennya mondok, Iya. ngelihatin saya. Iya. Gitu. Mama balik aja ke Saudi. Sifatnya bapak kayak gitu, malu sama tetangga. Tapi kalau sekarang semenjak saya ngejalani RDA Bu, dulu ketemu sama suami di mana, Bu? di Mekah juga. Oh, di Mekah juga. Saya kan kalau kerja itu nggak milih kerjaan yang penting halal apa aja Pak Haji catering ya. Apa yang tertarik dari suami kalau boleh tahu waktu di Mekah sana? Saya nggak kenal Pak Haji, dia hipnotis saya Pak Haji. Oh iya? Kan mungkin gini saya. Kita harus berguru sama suaminya kali. Kapan suaminya diundang kemari? Atau kita ke sana aja bareng-bareng pakai mobil Innova hitam. Saya tuh cuma begini, Yang tuh nggak nyupir bisa. Om Regi, gue di sebelah, Nggak lo di bisa. belakang aja. Oh, boleh. Gak bisa jawab saya. Iya. Ya, Mbak, kalau boleh tanya, itu kan suami istrinya lebih dari 40. Mbak nomor berapa tuh? saya nggak tahu, saya nggak Nggak pernah tahu. urus. Dia nggak pakai nomor tahu. Kopi aja. Ikut antrian aja. Lah, pokoknya gini. Saya itu waktu mau dikawin suami itu cuma kan katanya saya mau dikasih kerjaan catering. Saya itu kan mulangin. Deketin nih ke. Saya itu kan mau mulangin jemaah saya. Jemaah saya Mau itu kan ngulangin? jemaah. Jamaah. Jemaah saya itu kan tadinya nggak resmi. Suami saya itu kan tadinya orangnya pengalaman deket dengan pokoknya urusan pemulangan yang nggak resmi bisa jadi resmi. Ada orang di airport teman-temannya gitu. Oh, iya. Imigrasi. Channel. Channel tuh Iya. pinter. Nah akhirnya ada orang Situbondo jemaah saya itu mau pulang.
Karena kalau di Saudi kalau nggak resmi kan ngeri. Sedangkan saya kan perempuan, tak anggap itu orang tua saya. Jadi tak resmiin, tak pulangin, tak kasih visa. Kalau urusan visa saya, kan gitu saya. Nah saya dipercaya dengan kafil kan gitu. Akhirnya pas gini, saya dapat kepulangan enak tanpa sitik jari, tanpa apa. Terus berapa Kak Tuhan? Cuma 3.000 rial, murah kata saya. Tantang sama tiket 3.000 rial. Oke, siap saya uang, tak dipulangin. Akhirnya pas gini, ada syaratnya. Apa syaratnya? Sampean harus mau dikawin. Hah? Orang jelek kayak gitu Kak Tuhan. Ngaca aja Kak Tuhan, kata saya, yang bener aja. Ya maaf ya. Ya mungkin orang pikiran saya, dia mau ngawin saya karena saya pintar cari uang kan gitu. Iya. Kerja keras. Iya. Perasaan saya gitu. Jadi pas gini, iyain aja katanya, yang penting sampai udah lewat di airport kan nggak bakalan ketemu. Kata saya gitu. Akhirnya dikasih nomor telepon saya. Katanya saya mau dikasih catering, ada jemaah. Dikasihlah saya catering. Minta lalapan ayam bakar, dibikinin cuma 15 biji, dikasih $150. Kaya saya kalau kayak gini. Iya. Tadinya Pak Haji. Akhirnya, ayo, Neng, saya tuh mau pulang. Terus sampean itu kalau belanja tak kasih tahu tempatnya di sini biar murah katanya. Saya puasa Kak Tuhan, kata saya. Ya udah habis buka katanya. Loh, Kak Tuhan, kalau orang biasanya kalau orang ke Mekah itu belanjanya ke situ, kok ini ke arah lain, kata saya. Ini saya arah ini, saya sering kalau saya lagi taswir foto pengantin, saya ke sini lewatnya, ini mau kemana? Pas gini katanya, diteplok saya, sampian mau nggak mau sekarang tak nikahin. Iya, loh, jangan dulu, saya nggak bisa ngomong jangan itu, nggak bisa jawab. Akhirnya nerima. Iya. Wow. Terus katanya gini, kalau sampai nyesel besok tak cerai katanya. Yeah. Yang penting saya nikahin Hari ini dulu. Hari ini dulu. Karena Nikmatin dulu. Karena saya Hari ini nikmatin dulu. nggak dinikmatin Pak Haji. Oh, kenapa? Kan saya nggak kenal nggak apa Pak Haji. Oh iya. Akhirnya ya, pokoknya yang penting saya nggak malu sama teman-teman saya. Karena saya disumpahin sama teman-teman saya. Kalau saya dapat sampean katanya pengen berguru katanya. Nah akhirnya Pak Haji, ya Pak, tapi saya nggak bisa ngomong. Saya minta mahar berapa? Kan saya nggak mau lanjut, saya nggak kenal. Udah 10 rial aja kata saya. Pas udah dinikah saya sadar Pak Haji. Saya sadar nyeselnya setengah mati Pak Haji, kayak orang mau minum racun kalau nggak mati kafir. Saya nyeselnya. Palang, kata saya, kok bisa, kok cuma gitu. Akhirnya ya gimana ya Pak Haji? Kan itu udah suami saya, gimana? Kok saya lulut. Ya alhamdulillah sampai sekarang. Pas saya punya anak, udah saya hamil, udah tambah brutal, pas tahu semua. Ya udah begitu Pak Haji. Jalanin, Nikmati. syukurin. Iya kalau sekarang. Iya dong. Kalau dulu enggak Pak Haji. Gak boleh mikir, komen, mengeluh. Kalau semenjak di itu Pak Haji, iya. Saya alhamdulillah nggak ada. Ini di usia ibu jelita, jelang 50 tahun. Saya mau ibu nggak boleh punya sifat yang 18. Jangankan 18, 5 juga nggak boleh. Mau saya, duit harus ngejar ibu seperti kupu-kupu. Saya nggak mau ibu ngejar duit lagi. Pulang dari sini nanti, setelah pulang dari Saudi, besok balik, sudah tidak, tapi duit datang. Amin. 10 miliar per bulan. Amin. 10 miliar per bulan. Amin Pak Haji. Gitu. Coba kasih tahu ayatnya. Kenapa nggak boleh punya sifat 18? Biar ibunya jeli, peka-peka. Iya, nyambung dari Pak Haji Ibu ya. Malang, tapi nasibnya mujur. Nah gitu ya. Kan ada pesugihannya di Malang. Gunung Kawi. Gunung Kawi. Dekat Gunung Kawi Bu? Dekat. Oh dekat, iya. Jadi kenapa Pak Haji tekanannya di 18 sifat itu? Kalau sifat jelek itu kan banyak. Tapi Pak Haji merangkum dalam sifat 18 itu yang biasa, familiar lah di hati kita, itu familiar itu. Kenapa itu jadi tekanan? Karena itu Allah tegaskan di surat As-Sams, ya, wasamsi waduhaha. Di situ akan ketemu disumpahin Allah
wan nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penyempurnaannya. Apa artinya? Allah bersumpah bahwa jiwa kita itu diciptakan dalam kondisi yang paling sempurna. Maka Allah maunya adalah qad aflaha man zakkaha. Qad, pasti, sungguh. Maka bahasa wajib kan tidak ada yang semoga. Qad, Allah kan juga begitu kan. Sungguh, pasti, niscaya kamu beruntung. Kalau apa? Zakkaha. Kalau disucikan, kalau dibersihkan. Itu otomatis kalau beruntung itu luas maknanya. Karena sifatnya diciptakan dengan sempurna. Sampai bersumpah Allah tentang diri kita, kan luar biasa. Tapi sebaliknya Allah akan murka kalau kita dasaha, mengotorinya. Apa kata Allah? Wa qad khaba man dasaha. Dan sungguh-sungguh pasti niscaya kamu akan bangkrut. Kamu akan merugi. Kalau apa? Dasaha. Kalau kamu menebar debu di dalam jiwa kamu, mengotorinya. Kotornya dengan apa? Sifat itu. 18. Satu pun nggak boleh, Bu. Kotor, rusak. Pepatah mengatakan nila setitik. Nah kalau itu setitik, nah ini 18 titik. Tidak setitik, tapi 18 titik. Sempurna. Semuanya kotor. Jadi larutannya larutan jenuh. Kalau kita belajar kimia dulu ya, itu larutannya sudah kotor banget. Maka harus dibersihkan. Itu di ayatnya jelas seperti itu, di hadisnya senada dengan itu Rasulullah bersabda, ingat. Nah berarti penting, kayak Allah tadi kan, ini penting banget. Bahwa di dalam jasad manusia ada segumpal daging. Apabila dia bagus, maka bagus seluruhnya. Ini maunya Nabi. Allah juga begitu tadi di surat itu, qad aflaha man zakkaha. Beruntung, bagus, maka bagus. Wa qad khaba man dasaha, kata Nabi, apabila dia busuk maka rusak, rugi. Apa itu kata Nabi? Dia adalah hati. Allah menyebutnya jiwa. Sempurna. Nah kalau ini kita bersihkan, kita sucikan, kita mohon ampun kepada Allah, kata Allah, dijanjikan oleh Allah, kalau kamu bersih, kamu mohon ampun dari sifat-sifat setan tidak kamu bawa, maka kata Allah, akan pasti aku lipat gandakan hartamu. Hartanya dilipat gandakan. Di mana itu Allah nyampaikan itu? Surat Nuh ayat 10, 11, 12. Ada 5 yang diberikan Allah. Tapi kita tekankan yang harta saja yang dilipat gandakan. Ada 5 yang dilipat gandakan, tapi kita satu aja dulu. Nanti lainnya Ibu dibuka di surat Nuh sama surat As-Sams. Kita tambah yakin, mantap seperti Pak Haji sampaikan tadi, mulai dari saldo 80.000 bisa jadi 80 juta, Allah akan lipat gandakan lagi jadi 800 juta, akan dilipat gandakan jadi 8 miliar, lipat gandakan lagi. Itu 80 miliar. 80 miliar. Nah, coba dari 18. Kira-kira bisa gak sebulan? Saya usahakan. Ayo, harus. Saya usahakan. Sebulan paling lama. Saya mau bulan ini harus cair 10 miliar. Amin, amin. Dengan cara itu. Amin Pak Haji. Saya mau ibu tidak ngejar uang, tapi uang ngejar ibu. Amin, amin. Saya tidak mau ibu kerja, tapi ibu duduk manis, duit datang. Amin. Contohin anggur. Anggur. Biar ibu, coba Bu, jeli nih. Biar Ya. ibu jeli. Jadi Ibu
mengejar sampai ke Mekah. Saudi. Mekah, ke Saudi. Ini Kerja. pandangan seperti yang Imam Syafi'i pandang, pendapat beliau. Ini tidak salah, tidak salah. Tapi tidak harus seperti itu. Pendapatnya gurunya Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i seperti ibu tadi, kalau saya nggak kerja, saya nggak dapat. Kalau saya mau dapat uang, saya harus pergi. Harus pergi. Kalau Imam Malikinya tidak salah, benar, tapi tidak harus, katanya begitu. Nah, untuk membuktikan sama, ibu pergi. Imam Syafi'i juga membuktikan pendapatnya, pergi ke tempat orang panen anggur, sehingga dia bekerja memanen, mengemas, mengangkat, selesai pekerjaannya dapat upah, dapat anggur. Dibawa untuk membuktikan pendapatnya kepada gurunya. Datang, Syekh, alhamdulillah saya tadi bekerja, Syekh, untuk menekankan kepada gurunya. Tawarin anak-anak makan, mau makan apa? Saya bekerja. Iya. Dalam hatinya, kalau saya nggak bekerja nggak dapat Nanti anggur. sebentar lagi, setengah jam lagi. Saya bekerja sehingga saya dapat anggur. Ini anggurnya, Syekh. Silahkan dinikmati. Akhirnya apa? Maunya merendahkan Imam Maliki. Imam Malikinya sampaikan, alhamdulillah Allah kabulkan kontan hajat saya. Wasilah kamu bekerja, kamu dapat anggur, bawa ke sini untuk saya anggur, saya nikmati anggurnya. Kamu bekerja dapat anggur, saya di sini berbuat. Allah kabulkan hajat saya. Pilihan. Tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tapi pilihan, yakin dengan kita. Bahasa Pak Haji, ke kebun anggur dapat anggur, yang anggur pun dapat Makan anggur. Nganggur, makan anggur. Kerja di kebun anggur, makan anggur. Mendingan yang nganggur. Nggak capek. Kedua nih Bu, tadi kan disebutin sama Bapak, berbuat. Artinya apa? Dengan ibu nyembuhin suami dan suami tidak melakukan yang negatif lagi, itu namanya berbuat gak? Berbuat. Jadi ibu ikhlas semata karena Allah, wa nasuki wa mayaya wa mamati lillahi robbil alamin. Hidup mati ibadahku ikhlas semata karena Allah. Jangan wa nasujuki, coba ajarin. Saya nggak mau. Jadi kalau sholat ibu kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karena sudah pusing anak, pusing ini akhirnya inna suzuki wa Yamaha wa Yahonda wa Avanza wa Agia wa Ayla wa Alphard Robicon. Iya. Hammer. Ininya jadi Ulangi lagi, dia belum mudeng. Belum mudeng. Gak nyambung. Belum nyambung, ayo ulangi Jadi lagi. kita kalau sholat kan harusnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kalau Itu yang benar. Kalau kita lagi pusing bacanya inna sholati wa suzuki wa Yamaha Yamaha tuh motor. wa NMAX. Honda wa Avanza wa Xenia wa Agia wa Ayla wa Robicon Alphard Suzuki Panther. Isuzu Panther. Isuzu Panther. Isuzu Panther. Iya. Isuzu singkatan dari Isap susu. Pantat gemeter. baru ngeh. Tadi dia nggak ngeh. Dia apa? Apa nih? Baru ngeh dia. Baru ngeh. Iya, jadi ibu dengan ngobatin suami udah berbuat. Bikin tajub Allah. Nggak punya pendirian Pak Haji. Kemarin itu udah ke Banyuwangi katanya apa itu? ke gurunya lagi. Dapat guru lagi. Aduh, saya sakit sampai sakit. Bah,
kan sampai yang nyimak YouTube duluan. Kalau berobat di misalkan di rumah sakit Cipto, jangan ke Budiase kata saya. Ntar enggak mah. Overdosis dong. Enggak mah. Kalau tiang itu mah, kalau satu enggak itu dua. Ya silahkan ikut. Tapi saya dengan pendirian saya gitu. Bawa kiai lagi lumpuh. Katanya ngambil apa barang antik, Iya. datang uang 1 kamar. Iya. Gila kesampean. Wallahi kalau ini gila. Tak gituin sama saya. Temennya itu Pak Haji berdua sama temennya dulunya punya travel Korlabada Surabaya. Kaya. Saya kan cateringnya ke dia. Sekarang Pak Haji, ya Allah, percaya kayak gituan. Ya berdua sama suami saya itu. Hah? Ke ada Iya. barang antik apa katanya pas kiainya Oh, iya. itu 1 jam 1 juta cukup gak? datang 1 kamar. Gila kata saya. Sampai sekarang Berapa? masih ngejar itu. Oh, 500 saja, Bapak. Mereka berdua itu. Jadi saya dengan prinsip saya udah bah, maaf. Kalau sampai ke sana silahkan. Saya minta pendapat sama Pak Haji. Memang saya 1, sampai 2, sampai 3. suami istri. 4. Cuman kan saya 5, punya tanggung jawab anak. Jadi Beli 8. ke sini. Tapi menyetujui juga. Gitu. Hah? Iya dong. Begitu. Kambing ya. Kambing. Jadi Ibu, Beh. Terus saya pengen ya itu toh. kalau apa kita kesana itu sering disampaikan Ibu, mungkin nyimak di YouTube-nya Pak Haji, Iya. itu pasti tidak menyelesaikan, bahkan nambah apa yang ada di badan kita. Betul. Nempelnya Nambah utang nambah. lagi 10 juta. Buat ke Banyuwangi kemarin itu. Terus pulang-pulangnya dapat udun nggak bisa jalan. Alhamdulillah. Kata saya, alhamdulillah. Itu mahal udun dapat kulakan dari Banyuwangi kata saya tuh. Kata saya udah sampean ayo ke RDAY kata saya. Ayo yang jelas aja. Ayo ke RDAY. Saya nggak kuat ngajinya yuk katanya yang satunya. Saya nggak kuat. Gak usah ngaji, yang lainnya aja. Ya kalau saya ya udah, alhamdulillah. Gitu. Bos ajarin lagi bos tadi selain anggur apa? Contohnya satu lagi yang manjur. Yang mobil, Hah? denda itu kalau mobil. Enggak yang tadi orang Lombok kan saya contohin anggur sama apa tadi? Selain anggur sama apa tadi? Contohnya? Lupa. Oh, si bloon lupa. Pokoknya ibu paksain gimana caranya. Ibu duduk manis, duit datang. Amin. Contohnya tadi anggur. Ibu duduk manis, duit datang. Amin. Paksain gimana caranya duduk manis, duit datang. Harus bisa, harus. Karena nggak ada yang nggak mungkin. Malam aku rubah jadi siang, siang aku rubah jadi malam. Kata Allah, aku bisa. Bahkan orang mati sekalipun aku hidupin, aku bisa. Maksud cuma 10 miliar per bulan nggak bisa. Harus bisa. Masa 10 miliar nggak bisa, harus bisa. Masa 10 miliar nggak bisa, harus bisa. Tadi orang Lombok selain contoh anggur apa lagi tadi? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Coba ajarin. Kupu-kupu. Jadi Kupu-kupu. Ibu dengan menanam bunga-bunga di sekitar rumah, jadi taman bunga yang indah, semerbak, mewangi, maka kupu-kupunya datang. Tapi kalau pandangannya rezeki harus dikejar, seperti ibu pengen kupu-kupu, kupu-kupunya dikejar, ibu lari mengejar kupu-kupu, jatuh bangun, butuh waktu panjang, capek, kepegang, kupu-kupunya rusak, mati, dimakan setan. Iya, kupu-kupunya kan rusak, dapat uang untuk kesana-kesana. Tapi kalau ibu tanam bunga di sekitar rumah, di hatinya ditanam sifat yang bagus, bukan 18 jeleknya yang ditanam, tapi dibuang
yang jelek-jelek di taman hatinya, taman hati yang indah, maka datang kupu-kupunya, rezekinya yang mengejar kita. Kita tinggal menikmati keindahan kupu-kupu, ada yang warna kuning dihias-hias, warna hijau, warna coklat. Kita tinggal menikmati di depan rumah sambil ngopi. Tidak harus mengejar ke sana kemari. Sebenarnya Itu. sih saya tuh lah berusaha, cuman gimana ya Pak Haji? Kan kalau orang kayak gitu, kalau udah tidur sampai 2 hari nggak bangun, kan gitu Pak. Jadi Bu, kenapa nggak ibu aja yang praktekin ilmu RDAY? Kan ibu yang hari ini datang. iya, Kan ibu cair 10 miliar. Nanti suami kasih dah buat syarat ya 10 juta aja. Jadi yang 9 miliar 990 juta ibu yang pegang. amin. Jadi suami buat syarat lah kasih 10 juta. Nih bah 10 juta bah. Nah, jadi ibu yang 9 miliar 950 ibu yang pegang. Jadi Besok si cair lagi. Sifat jengkel tuh dari situ kan Pak. Tapi nanti kalau ibu cair kan jengkel pasti nggak ada. Alhamdulillah. Kalau ibu cair pasti nggak ada Mau jengkel. bangun mau nggak terserah ya. Iya biarin. Malah kalau bisa bah tidurnya sebulan ya bah. Nanti sambil abah tidur aku ngajiin ya. Jadi abah tidur aku sambil ngaji di sebelahnya abah. Gitu. Kan Ntar bangun gimana kasih ya, 10 Pak juta. Haji? Gimana nggak mau jengkel, kan saya nggak bisa sepeda motor, nggak bisa apa. Kalau ada acara masa harus, Kan nanti kalau ibu cair Cemburunya 10 gede. miliar, kalau saya bareng ibu orang punya supir, punya mobil, kemana-mana pakai supir. Saya kemana-mana pakai supir. kan orangnya cemburu Pak Haji. Supirnya perempuan. Gitu, supirnya perempuan. Aduh, susahnya Yang di tangannya situ. ditato ya. Yang dadanya ditato ya. Ya jadi embek-embekan suami saya kalau Iya. Embek-embekan. Bahasa apa kayak embek-embekan? Batu. Bahasa Malang ya? Iya. Malang Batu. Jadi Susah. kalau 46 dong. banyak sih itu. Iya. Jadi kalau saya tuh kalau masalah kawin itu udah nggak jadi Pikiran. kebel, kebal. udah nggak gimana ya? Kalau Bu, kalau suami nikah sampai 40, saya tidak heran. 46 saya tidak heran. Yang saya heran kuat berdirinya itu. Kita nih semua pengen tahu jamunya apa. Kita mau berburu ke Malang, disupiri sama kameramen. Kita mau berburu. sebenarnya kesini kemarin orangnya kan. Aduh. Kesini. Insya Allah Minta nomor HP-nya bisa gak? Kita japrian deh. habis hajian itu tak ajak tak paksain kesini. Iya. Habis hajian tak paksa. Iya. Terus kan bawa itu yang obat Ramuannya. Tapi banyak Pak Haji beneran. Iya. Orang yang datang gila sampean itu. Oh, obat minta obat sama dia itu gila sama gilanya kata saya kadang. Iya. Banyak tapi Berarti yang gila dia kan, sama kameramen kan. Saya kan enggak, saya duduk di sebelahnya kameramen. temen-temen Yang gila kameramen sama dikasih- dia. Apa itu? Ya ada kopinya tuh bikin sendiri nggak Kopinya? tahu. Iya. Oh. Terus cerita Pak Haji itu buat berapa kali semalamnya? Pengalaman ibu pada saat malam pertama dulu waktu di Ya, Mekah di sempurna lah Pak Haji. ah, berapa? Sempurna. Wah, tepuk tangan dong. Wow. Bukan kesempurnaan itu milik Allah, tapi ibu, suami ibu sempurna banget. Sempurna banget lah. Sebenarnya suami nggak sempurna, yang nyempurnain ibu. Servisnya ya. Iyalah, servis orang Malang beda bos. Wow. Gitu. Tapi udah cerah semua Pak Haji, tinggal yang di Madura sama saya kayak. Cuman kadang edanya setahun nggak pulang gitu. Suami, Suami. jadi kemana? Iya. Ke Madura? Aslinya di mana saya nggak tahu. Kadang di Jakarta, Oh iya. kadang di Madura. Di mana, Pak? Ya nggak bisa dipercaya sih. Oh iya. Bu, kalau begitu ibu harus nyanyi. Nggak mau pulang, mau di kandang. Gitu. Mana mic-nya? Mic. Coba nyanyi gimana? Dari A sampai Z.
Gak mau pulang, maunya di kandang. Gak mau pulang, maunya di kandang. Di sini. Kadang enggak, Pak Haji. Kadang saya itu kalau sebelum saya praktekin ilmunya Pak Haji, Deketin Mik ya. sebelum praktekin ilmunya Pak Haji kan jengkel, marah, pokoknya gimana pengen cerai. Tapi setelah saya ngejalanin RDAY, Iya. itu saya pasrah. Iya. Walaupun nggak bangun, nggak sampai nyumpah-nyumpahin, nggak. Ya. Pokoknya kata Pak Haji, udah saya pasti bisa ngirim anak saya. Pasti Iya. saya bisa ngirim anak saya besok. Pasti saya hari ini ngirim, walaupun suami tidur. Ya ada aja jalan. Ada aja yang ngasih pinjaman. Ada aja, ada yang nganterin uang. Inilah pisang lah, cengkeh lah. Walaupun lebaran yang namanya anak banyak ya, udah perawan, yang dua, yang satu masih kecil minta ini minta itu. Ya sebenarnya kalau sebelum itu Pak Haji ya kayak Irak sama Iran. Irak sama Iran. Iya, berantem. Hmm. Kadang ya suami tidur di atas, saya di bawah. Tahu-tahu suami terjun bebas saya ke bawah. Gubrak. Pokoknya gitu Pak Haji, nggak ada sebelum dari Pak Haji nggak ada kesabaran, nggak ada ketenteraman lah. Tapi kalau sekarang walaupun nggak bangun, nggak apa, uang habis, saya disuruh paksain ketawa kan, senyum, ya senyum. Kalau udah mau jengkel, astagfirullahaladzim kata Pak Haji, udah bodo amat gitu. Bu, jadi dulu waktu sebelum ketemu RDAY, baikan Irak dan Iran. Irak sama Iran. Sekarang berarti udah ketemu RDAY, baikan Irak dan Sri. Lah. Betul. Irak dan Iran. Sekarang Baikan Irak dan Sri. Betul Pak Haji. Apa nerima kata Pak Haji? Legowo. Nih, kalau udah sakit jengkelnya legowo. Nikmatin, alhamdulillah ya Allah. Besok dapat uang. Amin. Sebenarnya kan hati sakit. Kata Pak Haji kan disuruh gitu. Benar, hilang sifat itu. Udah mulai hilang. Tapi kalau udah disuruh sholat nggak sholat, saya mau ada family meninggal nggak ada yang nganterin, ya nangis, ya nyumpahin, ya jengkel juga. Ya itu yang bikin mungkin 18 saya itu yang paling banyak. Terus kalau udah listrik datang, beras nggak ada, suami tidur, terus mau kemana saya? Kan gitu yang namanya perempuan itu yang bikin itu. Tapi alhamdulillahnya sama Allah saya dituntun ke RDAY. Itu alhamdulillah. Hati saya yang nomor satu, hati saya itu tentrem. Gemuk saya sekarang Pak Haji. Kalau dulu udah awur-awuran. Kayak pengen itu Pak Haji dulu Pak Haji. Kayak mau minum racun cuma ngelihatin anak yang kecil aja. Kasihan anak, gak kuat. Hidup itu gak kuat, nyandang hidup. Yang namanya perempuan Pak Haji ya gimana ya, segitu beratnya. Tapi alhamdulillahnya RDAY, Masya Allah, datang dari kebun suami tidur, alhamdulillah senang. Datang dari masjid suami tidur, belum bangun dari pagi sampai isya, ya alhamdulillah. Gitu aja. Kadang ya gini, ayo telkinin aja sekalian. Lah, gimana? Iya, lah gimana lagi kalau nggak bangun-bangun? Kan alhamdulillah kan dari RDAY ini nggak, udah banyak perubahan hati saya tuh. Kalau dulu Pak Haji tuh nggak bisa, bukan mumet kayak. Kalau nggak bisa tidur kan malah susah. Susah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau insomnia kan Nggak bisa tidur. Nggak bisa. harus bawa ke rumah sakit. Kadang gini, katanya doa suruh nangis sama Allah. Saya tuh nangis terus dari Jangan. sejadah. Dulunya. Oh dulu. Ambil mic-nya suami, kita karaoke. Kalau nggak hidup Pak Haji, orang udah gula sekarang. Ya. Parah gulanya sekarang. Isuzu Panther. Hisap susu pantat gemeter. Gitu. Oh ini sekarang udah ini. Ya. Sudah takluk berarti. Udah takluk, tinggal sakitnya sekarang. Soalnya dulu overdosis 40 lebih gitu ya. Banyak Pak Haji. Banyak ya. Iya. Pokoknya 2 hari sekali katanya. Kalau tuh dulu mah 2 hari sekali ganti aku. Gitu. Soalnya gini Ibu, saya dari tahun 2014 sampai sekarang itu baru denger yang namanya suami punya acid 40 lebih. Lebih. Iya, ya Pak Haji ya? Ya lebih. Saya cuma 5. Anggaplah 50 dah.
lebih. Mana Bapak? Suara juga lain-lain itu suaranya tuh. Oh, sampai apa? Oh, ini kalau suaranya kayak gini berarti bareng sama yang Bugis. Oh. Kalau suaranya yang ini berarti bareng sama yang Banyuwangi gitu. Ya udah. Logat suara itu sampai hafal. Ya bisa mengikuti ya. Iya. Gitu. Saya pengen nyembuhin itu, kasihan saya. Berarti suami ibu hanya itu apa ngerasain dari Sabang sampai Merauke ya. Dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau dikasih air cebokan tuh nggak apa-apa ya Pak Haji? Oh iya, Oh begitu. manjur. Siap. Nah, maunya saya yang 18 bisa gak nih sebulan ini hilang? Siap Pak Haji, saya usahakan, pasti saya Harus. harus bisa. Capek saya Pak Haji. Pengen lunas utang juga. Jadi nanya gak sama suaminya obat kuatnya? Sudah. Sudah. Ah? Oh, udah tak. Jadi Tapi ramuannya masih bisa. Masih ada. Tapi Sering banyak orang minta ramuan itu. Oh, udah. tapi dijawab gak sama suami kalau ada orang nanya? Dijawab pasti. Oh, ayo nanya dulu. Enggak, minta 8 berhubung ada sub di sini ada 8 orang, berarti minta 8 paket. Pakai mic. Pakai mic. Ngomong. Pakai mic. Iya. Pakai mic. Pesan buat ibu bapaknya senantiasa berhubung kita di sub di sini ada 8 orang, berarti kita minta 8 paket. A, B, C boleh. Yang dari 1 jam sampai 10 jam ada nggak? Tak penting ya, ngacir. Pakulnya nular. Ya. Kalau buat susu dosisnya beda. Pakulnya nular lagi. 40 yang luar lagi ya. Iya, Bu. Pokoknya ibu harus yakin kita lagi proses, jangan protes. Dan cerita seperti ini ibu juga kita menginspirasikan kita juga tentang diri kita sendiri juga sahabat-sahabat kita semuanya. Ibu selalu semangat ya Bu. Semangat. Kobul. Kabul. Amin. Jadi 8 paket berapa harganya? Tanya aja. Pak Haji serius, mau TF katanya Pak Haji. Pesan 10 paket aja gimana? Lebihin 2. Lebihin 2. Ibu 2 Pak Haji. Pak Nur kebagian Pak Nur, jangan takut. Jamu dari Madura. Pak Nur baru masuk belum dengar. Oh, nyimbang. Sampai 40 ya. Ini acara apa sih? Ini acara pencerahan atau acara perpaketan? Bu, Saya urat madu, Bu. Nah, apa? Daripada pakai urat madu ya. Daripada pakai urat madu. Aduh. saya pakai tongkat Arab. Jadi maunya saya, ibu harus nanti pulang dari Saudi, paksain yang 18 nggak boleh ada. 1 pun nggak boleh. Siap Pak Haji. 5 nggak boleh, 1 nggak boleh. Karena itu yang bisa nolong ibu untuk cair 10 miliar tiap bulan. Jadi ibu jangan lihat suami dulu. Pak Haji, suami saya punya kebiasaan jelek. Jangan dilihat yang itu dulu. Yang penting ibu ini. Nah, tugas ibu menaklukkan kebiasaan jelek suami dengan cara yang tadi. Siap. Istrinya naklukin anaknya. Anaknya kan suka main HP. Nah, anggap aja nih anak suami ibu main HP tapi mainnya yang lain. Nah, naklukin tadi udah diajarin belum sih? Udah. Siap. Nah, dengan bubur kacang ijo, Kopi. Kopi kalau itu. Iya. Kalau ibu dia ngerokok, ibu baik banget dah beliin dia rokok. Rokoknya dikempit dulu, dimasukin ke dalam celana dalam ibu, pluk sebentar, kira-kira 1 jam. Ibu lihat, oh udah medok. Tapi pas ngisep itu Pak Haji nanti pas diisep rokoknya itu kan kayak siapa yang bakar terasi.
Pakai mic. Gimana? Iya, ibu kan sama ibu di kata Pak Ada Haji alat rokok. rokoknya sudah kempit sama kata Pak Haji gitu. Dan Saya dalam. Pakai itu tadi Pak Haji, rokoknya dikempit. Oh, dikempit. Terus Diisap. dikasih ke suaminya, suruh diisap, suruh ngerokok. Pas diisap begini, siapa yang bikin terasi bakar nih ternyata di sini. Terasi bakar. Terasi bakar ya, atau goreng terasi. Ikan asin Pak Haji. Ikan asin. Pokoknya maunya saya, Bu, paksain bisa nggak bisa, ibu harus bisa. Gak mau tahu, pokoknya harus bisa. Ajarin, kasih centongnya 2, suami 1, dia 1, buang bibitnya 2. Suami 1, ibu 1. Ajarin nyentongin. Centongnya 2, uang bibit 2. Di Arab nanti boleh dipraktekin. Ini uang bibit dari Pak Haji begini. Yang laki ganteng-ganteng senyum, jadi tertawa terus, jadi nggak ada sedihnya. Perempuannya juga menari, bergembira. Ibu panggil begini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan karomahnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, hajat saya memanggil uang puluhan miliar, ratusan miliar. Yakin pasti Allah kabulkan. Jadi panggil. Ganteng datang ya, datang ke rumah saya, masuk ke kamar, masuk ke almari, masuk ke brankas, masuk ke rekening, undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Undang, ajak datang ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Saya butuh uang 10 miliar setiap bulan. Undang ya, ajak ya, datang ya ke sini kawanmu sebanyak-banyaknya. Diulang-ulang. Sekali praktek ini minimal 9 kali, waktunya bisa habis sholat. Ya situasinya lah, habis sholat. Kalau buru-buru ya enggak, pas tenang aja. Pas tenang. Malam juga boleh, pagi boleh, siang boleh. Ya, itu lagi kita kasih untuk suami. Oleh-oleh dari Pak Haji gitu ya. Pokoknya maunya saya, ibu nggak boleh ngejar duit, tapi duit harus ngejar ibu. Amin. Harus, karena kita udah usia mau 50 tahun. Benar. Bisa ya? Bisa. Cair ya, 10 M ya tiap bulan ya. Sip, terkabul. Terima kasih. Ya, salaman dulu sama Haji Marco, guru kita, guru centong. Terima Haji. kasih, alhamdulillah Ya, ketemu sama Pak Haji. ya, sip, terkabul. Oh ya, Ya. semangat ya. Mohon